Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Halifatus Saadah dari kelas Pendidikan Agama Islam 5A. Baik, sekarang kita akan membahas tentang psikologi. Nah, materi ini saya ambil dari buku Psikologi Umum karya Bapak Abu Ahmadi. Nah, beliau mempunyai satu tujuan sederhana, yaitu mengenal diri kita sendiri biar hidup kita jadi lebih baik. Jadi, siapapun kamu, apapun yang kamu lakuin, ini buat kamu sendiri ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, apa sih itu psikologi? Nah, menurut Bapak Abu Ahmadi ini definisinya jauh lebih sederhana. Psikologi itu ialah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Tapi yang penting bukan cuma tingkah lakunya yang kelihatan dari luar loh ya. Contohnya seperti kamu lagi senyum. Nah, itu tingkah laku yang kelihatan secara nyata. Tapi psikologi juga menanyakan, kenapa kamu senyum? Nah, apakah kamu senyum itu emang benar-benar bahagia, atau justru kamu lagi menutupi kesedihan kamu atau menutupi masalah kamu? Tuh. Jadi, psikologi itu selidikin apa yang kita lakuin dan juga mengapa kita melakukannya. Jadi seperti tadi kan, kenapa kamu senyum? Apakah kamu bahagia? Apa sedih? Apa punya masalah? Nah, mengapa kamu menutupinya dengan senyuman? Seperti itu. Intinya, ilmu ini yaitu membuat kita mengerti manusia secara utuh. Dari yang kelihatan, kelihatan sampai yang paling dalam gitu. Karena setiap kita itu unik kan, cara berpikirnya, ngerasanya, atau kelakuan kita atau dengan kelakuannya kita. Kelakuan kita setiap manusia kan berbeda-beda. Jadi psikologi itu ngebantu untuk mengerti semua itu. Selanjutnya yaitu 3 elemen fundamental, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Sekarang kita masuk ke intinya nih. Dalam diri kita itu mempunyai 3 elemen yang seperti kayak trio musik yang selalu main bareng dan gak bisa dipisahin, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran sendiri ialah semua isi kepala kita, apa yang kita pikirkan, keyakinan kita, cara kita menafsirkan sesuatu. Nah, pikiran ini ialah gimana kita berpikir untuk kita berpikir untuk melakukan sesuatu, atau kita yakinlah untuk melakukan sesuatu. Itu dah intinya. Kedua yaitu perasaan. Perasaan ini ialah respon dari pikiran kita, senang, sedih, marah, takut, itu semua perasaan. Nah, kembali ke awal pikiran. Kalau pikirannya kita positif, senanglah. Pasti kayak yang dipikirkan kita itu seperti besok nih dapat hadiah, besoklah acara ulang tahun kita. Nah, jadi perasaan kita itu kan senang gitu. Kehendak, selanjutnya itu kehendak ialah dorongan atau keputusan buat bertindak, seperti mau ngapain sekarang. Nah, tadi kan kita pikirannya kita, oh saya besok ulang tahun. Nah, jadi perasaannya kita senang, besok aku mau ngapain ya gitu. Nah, ketiganya ini saling nyambung dan mempengaruhi. Contohnya gini nih, kayak tadi itu sih contohnya.
Begitupun sebaliknya, kalau kita berpikir negatif, seperti besok ada ujian nih, gitu kan, bisa nggak ya, gagal nggak ya. Nah, suasananya kan udah kacau, udah pikirannya udah mulai negatif, jadi gugup, dan akhirnya dorongan itu buat belajar pun jadi hilang. Jadi males nggak semangat atau besok mata kuliah yang kita tidak sukai, mungkin kurang disukai, kurang diminatin. Nah, itu. Jadi, psikologi itu ngebantu kita untuk mengerti gimana cara kerjanya mesin yang ada di dalam diri kita ini. Tuh. Selanjutnya yaitu kepribadian terbentuk bukan tiba-tiba. Berikutnya ialah kita bahas soal kepribadian ya. Banyak orang yang berpikir kepribadian itu udah tetap, kayak emang udah bawaan dari lahir gitu kan, banyak kan. Nah, psikologi ini mengajarkan kita bahwa kepribadian itu bentukan, bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Seperti kayak bikin kue, kan gak langsung jadi kue, masih ada prosesnya. Nah, kue kan mempunyai bahan. Kita ini mempunyai 2 bahan utama untuk ngebentuknya. Yang pertama yaitu faktor bawaan, yang kedua faktor lingkungan. Nah, faktor bawaan ini ialah seperti adonan dasarnya untuk membuat kue, yaitu sifat-sifat yang udah ada di kita sejak lahir. Misalnya gini, ada seorang anak kecil, ada 2 anak kecil. Nah, yang pertama ini itu udah pendiam, emang udah dari kecil pendiam terus. Nah, yang kedua ini cerewet. Nah, ini adalah fondasinya, kan udah dari sifat-sifat mulai dari kecil kan. Nah, fondasinya itu. Nah, yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini kalau di pembuatan kue ialah topping dan cara memasaknya. Jadi, kalau di psikologi itu pengalaman hidup, didikan orang tua, sekolah, teman-teman. Nah, semua itu menambahkan dan bisa ngebentuk karakter baru di atas adonan dasar tadi. Seperti kayak ada seorang anak kecil tadi kan, pendiam dan cerewet. Nah, bisa jadi yang pendiam itu nantinya ketika sudah kan ada didikan orang tua, ada sekolah, mungkin dari faktor teman juga bisa membuat dia bersosialisasi dengan baik, mempunyai mempunyai lupa, pokoknya itu deh ya, kayak teman-teman yang banyak gitu kan. Nah, bisa jadi yang cerewet tadi itu bisa jadi pendiam. Kenapa? Karena faktor lingkungan tadi. Bisa jadi di sekolah dia gimana dengan atau mempunyai masalah dengan teman-temannya gitu. Makanya lingkungan itu punya peran super penting di dalam bentukan kepribadian ini. Jadi kita itu ya punya teman yang baik, keluarga yang sportif, itu bisa membentuk kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu emosi. Memahami dan mengelola dengan bijak. Kita lanjut sesuatu yang seringkali dianggap negatif ya, yaitu emosi. Emosi ini ialah marah, sedih, takut, cemas. Itu adalah reaksi spontan yang manusiawi banget. Itu bukan berarti kita lemah atau nggak bisa mengontrol diri kita sendiri. Bohong sih kalau kita gak pernah emosi. Ya kan, kadang kita cuma
kadang mood juga sih. Kalau moodnya kita jelek juga, teman mungkin melakukan kesalahan, itu udah ada emosi. Jadi kembali ke materi ya. Psikologi ngajarin kita bukan buat menekan emosi, tetapi membuat kita agar mengelola emosi tersebut. Nah, apa bedanya sih menekan dan mengelola? Jelas beda. Karena apa ya? Nahan emosi itu ya kayak nahan batu. Coba deh kita mau batu ditahan, lama-lama kita kan sesak dan itu malahan nambah batunya kita itu jadi nambah. Jadi tapi ngelola emosi itu kayak ngesalurin batu lewat cara sehat, seperti mungkin minum obat, istirahat dengan cukup gitu kan. Caranya gimana? Caranya yaitu bisa dengan ngomong atau curhat kepada orang yang dipercaya dengan apa yang kita rasa. Mungkin kalau dia suka nulis atau nyalurin apapun itu dengan nulis, mungkin dia bisa menceritakannya dengan menulis di diary. Yaitu apa ya? Iya, bisa menyalurkan gitu kan. Bisa juga dengan olahraga. Mungkin dia bisa tenang dengan cara olahraga atau dari tempat yang tenang. Kan setiap manusia berbeda-beda kan. Ada yang suka keramaian, ketenangan. Nah, jadi mungkin bisa mencocokkan diri sendiri aja. Jadi orang yang bisa mengatur emosi dengan baik itu ialah orang yang bakal lebih gampang untuk berpikir jernih dan enggak gampang untuk kebawa suasana. Dia bisa berpikir logis meskipun lagi marah. Jadi dia bisa masih tenang. Ini gimana ya? Gitu. Selanjutnya yaitu psikologi dan pendidikan koneksi yang terpisah. Jadi sekarang kita membahas tentang psikologi dan pendidikan koneksi yang tak terpisahkan. Tidak terpisahkan. Sekarang ialah psikologi ini gak cuma buat ngurusin diri sendiri ya, tapi juga punya hubungan yang erat banget sama pendidikan. Proses belajar itu nggak cuma soal beberapa banyak informasi yang masuk ke otak, tapi juga soal hati. Seorang siswa bakal lebih gampang nangkap pelajaran kalau dia punya motivasi, minat, dan suasana hati yang baik. Kalau kita lagi cemas atau sedih, apa yang diajarkan guru bakal susah masuk. Nah, kita belajar nggak cuma dari otak ya. Karena apa? Kita juga butuh perasaan hati. Kalau kita gak mood, kalau suasana hati kita lagi sedih gak karuan, itu bakal semuanya itu gak bakal gak bakal niat gitu kan. Malas, udah dari awal udah malas gitu kan. Masuk pun mungkin raganya di dalam kelas, tapi pikirannya apanya ini semua gak ada. Belajar juga butuh motivasi. Kadang kita termotivasi oleh mungkin kita punya cowok lah atau crush di kelas, jadi kita termotivasi untuk masuk kelas gitu kan. Soalnya ada yang menyemangatin gitu kan. Terus minat juga. Terkadang kalau kita gak minat ke mata kuliah tersebut,
Males kita ada Pak. Kadang kita minat ke mata kuliah, tapi kita agak suka dosennya, udah males dia. Makanya peran guru itu nggak cuma ngajar materi, tapi juga harus ngerti psikologi siswanya. Guru yang baik itu bisa bikin suasana kelas yang nyaman, aman, dan bikin siswa berani buat bertanya dan berkembang. Pendidikan yang sejati itu nggak cuma ngisi kepala, tapi juga ngasah hati. Nah, ini dari tadi beliau kan katanya tadi, kadang kita itu males karena gurunya, kadang kita seneng ke mata kuliah ini, tapi ketika beda dosen atau beda guru itu bakal males soalnya kenapa, gurunya gak asik ya kan, pasti ada. Oke, selanjutnya yaitu kesehatan mental, kunci kehidupan yang seimbang. Terakhir ya, kita bahas topik yang lagi banyak dibicara ini, yaitu kesehatan mental. Kesehatan mental itu bukan berarti kita harus bahagia terus, enggak, dan enggak pernah punya masalah. Omong kosong sih, enggak mungkin juga kita enggak pernah punya masalah. Kalau emang ada, siapa sih pengen tahu? Jadi kesehatan mental itu ialah kemampuan kita buat menghadapi masalah dan stres dengan cara yang sehat dan tenang. Kuncinya yaitu keseimbangan. Kuncinya ada di sana, di 3 elemen tadi. Ya, kan kita sudah bahas tadi. Pikiran, perasaan, dan tindakan. Yang tadi sudah dijelaskan, kalau pikiran kita nggak sejalan dengan apa yang kita rasa dan lakuin, kita bakal merasa nggak nyaman. Kayak pikiran kita, gimana ya besok ya, gimana ya, apa ya, gitu kan, pasti nggak tenang udah. Tapi kalau kita, besok liburan nih, udah happy udah kan. Nah, jadi cara untuk mencapainya ialah mulai dari mengenali diri dan memahami emosi. Kita ini belajar buat menerima hidup dengan lebih lapang dada, yang hasilnya kita bisa raih ketenangan dan kedewasaan yang sesungguhnya. Selanjutnya yaitu psikologi, bukan hanya untuk akademisi. Aku mau nutup sesi ini dengan menegaskan lagi ya, bahwa psikologi ini bukan ilmu yang angker dan cuma buat para ahli di ruang terapi. Psikologi ini buat kita semua, buat dipakai di kehidupan sehari-hari. Malahan ini yang membantu kita, yang bisa membuat kita lebih peka sama diri sendiri dan orang lain. Nah, kita dengan belajar psikologi ini bisa ngerti ke diri sendiri, gimana kita, apa yang harus kita lakukan ke diri sendiri dan apa yang harus lakukan ke orang lain. Itu belajar buat enggak cepat menghakimi orang, tapi coba ngerti dari sudut pandang mereka. Kayak gini, kita tidak boleh menghakimi seseorang tersebut, si A semisal, si A sama si B ini punya masalah. Nah, si A itu cerita ke kita, kalau si B gini. Kita kan melihat dari sudut pandang si A aja. Jadi kita jangan menghakimi kalau si B ini benar-benar salah. Kita juga harus mendengarkan pihak si B gimana, atau enggak kita menyesuaikan sebagai sudut pandang si B itu.
selanjutnya itu menjadi manusia yang lebih tenang, bijak, dan manusiawi. Jadi kita itu harus menjadi manusia yang lebih tenang, lebih bisa berpikir jernih, dan mungkin manusiawi ya. Gak kayak saya yang emosian. Ini adalah, mungkin itu adalah ya alat buat jadi versi terbaik dari kita sendiri. Nah, terakhir yaitu poin-poin penting dari psikologi umum. Itu sih poin-poin kunci dari pembahasan kita dari tadi. Yang pertama, saya baca aja ya. Yang pertama yaitu memahami jiwa. Yaitu ngerti manusia itu artinya ngerti jiwanya, bukan cuma kelakuannya. Jadi, kita untuk mengerti sesama manusia itu kita harus mengerti jiwanya juga, bukan hanya mengerti kelakuannya atau hanya menilai dari kelakuannya. Kedua, yaitu keseimbangan. Pikiran, perasaan, dan tindakan harus dijaga keseimbangannya. Yaitu terus dari pikiran, perasaan, dan tindakan itu kita harus sinkronisasi dengan baik. Yang ketiga, pembentukan kepribadian. Kepribadian kita itu campuran dari bawaan dan lingkungan. Jadi lingkungan itu berperan sangat penting di sikap kita atau bawaan, kelakuan bawaan yang dari kecil untuk kita gitu kan. Lingkungan ini sangat dibutuhkan, itulah intinya. Yang keempat, pengelolaan emosi. Emosi harus dikelola, bukan ditahan. Gak apa-apa kita menyalurkannya, tapi dengan hal-hal positif. Dikelola dulu, jangan langsung kita jangan ditahan tapi dikelolanya itu dengan baik. Jangan asal lampiasin gitulah. Lanjutnya yang kelima yaitu kesehatan mental. Ialah fondasi buat hidup yang bahagia dan seimbang. Yang keenam, pemahaman diri. Ngerti diri dan orang lain itu bikin hidup jadi lebih ringan. Nah, terakhir saya mau mengutip lagi kata-kata bijak dari Bapak Abu Ahmadi. Yang jadi inti dari semua ini ialah manusia yang mengenal jiwanya akan lebih mudah menemukan kedamaian dalam hidupnya. Jadi, semoga dengan sedikit pemahaman psikologi ini, kita semua bisa mulai perjalanan buat lebih kenal sama jiwa kita dan pada akhirnya menemukan kedamaian itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.